Adi dan Rindu akhirnya mengambil langkah tegas setelah serangkaian peristiwa mencurigakan yang menimpa mereka dan Ayu. Didampingi oleh kuasa hukum, mereka mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan resmi atas dugaan percobaan pembunuhan terhadap Ayu. Keputusan ini bukan tanpa alasan serangan demi serangan yang terjadi sebelumnya, termasuk kecelakaan yang hampir merenggut nyawa Rindu. Menjadi dasar kuat kecurigaan mereka bahwa ada seseorang yang secara konsisten ingin mencelakai keluarga kecil itu. Laporan itu menyebutkan bahwa Ayu hampir ditabrak oleh mobil yang melaju kencang di sekitar sekolah, di tempat dan waktu yang mencurigakan. Ketika kejadian itu disandingkan dengan insiden yang menimpa Rindu di mana ia hampir terbunuh dalam mobil yang masuk jurang, semuanya tampak bukan kebetulan biasa. Adi dan Rindu menyusun kronologi kejadian dengan detail, disertai bukti dan kesaksian yang menguatkan dugaan mereka. Kecurigaan mereka pun mulai mengarah pada Alia. Riwayat konflik Alia dengan Rindu dan kecemburuan yang terus membara sejak kembalinya Rindu dalam hidup Fauzan menjadi salah satu motif kuat. Terlebih lagi, Alia sempat terlihat di sekitar lokasi kejadian sebelum insiden itu terjadi, dan informasi dari beberapa saksi mulai memperkuat dugaan bahwa Alia memang terlibat. Polisi pun mulai menyelidiki lebih dalam, memeriksa rekaman CCTV, mencari jejak komunikasi, serta meminta keterangan dari beberapa pihak. Bagi Rindu dan Adi, ini bukan hanya soal mencari keadilan untuk Ayu, tetapi juga untuk menghentikan teror yang selama ini terus menghantui mereka. Di sisi lain, Rindu mulai merasa khawatir akan keselamatan anaknya yang semakin terancam. Ia tahu, jika Alia benar di balik semua ini, maka mereka harus bersiap menghadapi lebih dari sekadar konflik pribadi tapi juga pertarungan hukum dan keamanan keluarga. Dan kini, dengan Adi di sisinya yang tak henti melindungi dan mendukung, Rindu merasa waktunya telah tiba untuk tidak lagi diam dan melawan semua ketidakadilan yang selama ini menimpanya. Setelah menerima laporan lengkap dari Adi dan Rindu, serta mengumpulkan bukti-bukti pendukung awal, pihak kepolisian bergerak cepat. Mereka tak ingin kejadian yang membahayakan nyawa seperti ini dibiarkan berlarut. Beberapa anggota polisi segera mendatangi rumah Alia dengan surat perintah untuk membawanya ke kantor polisi guna dimintai keterangan terkait dugaan percobaan pencelakaan terhadap Ayu. Ketika polisi tiba di rumah Alia, suasana mendadak berubah tegang. Alia yang semula terlihat tenang mulai menunjukkan ekspresi panik. Ia mencoba membela diri, menyebut bahwa dirinya tak tahu menahu soal kejadian itu. Namun petugas menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk menuduh, melainkan untuk meminta keterangan sebagai bagian dari proses penyelidikan yang sedang berjalan. Tanpa banyak pilihan, Alia pun akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sepanjang perjalanan, ia terlihat gelisah. Ia menyadari bahwa semua tindakannya selama ini mulai mendatangkan konsekuensi nyata. Di kantor polisi, penyidik mulai menggali keterangan darinya, termasuk keberadaan Alia di sekitar lokasi kejadian saat Ayu hampir tertabrak, serta keterkaitannya dengan insiden yang menimpa Rindu sebelumnya. Sementara itu, Rindu dan Adi menanti di luar ruang pemeriksaan, berharap kebenaran segera terungkap.
Bagi mereka, ini bukan sekadar balas dendam ini soal perlindungan untuk Ayu dan upaya menghentikan ancaman yang terus membayangi. Dan kini, langkah hukum pertama sudah diambil, menandai babak baru dalam perjuangan mereka melawan kejahatan yang selama ini tersembunyi di balik wajah manis Alia. Di ruang pemeriksaan, seperti yang sudah diduga oleh Rindu dan Adi, Alia dengan sigap mengelak dari semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dengan wajah tenang namun penuh kepura-puraan, ia bersikeras bahwa dirinya tidak terlibat dalam insiden yang hampir mencelakai Ayu, apalagi kecelakaan yang menimpa Rindu. Alia mengaku tidak berada di sekitar lokasi kejadian dan mengklaim memiliki alibi kuat pada saat peristiwa itu terjadi. Penyidik terus mencecarnya dengan berbagai pertanyaan dan menunjukkan beberapa bukti awal yang mencurigakan, termasuk keberadaan saksi mata yang sempat melihat mobil serupa milik Alia di sekitar sekolah Ayu. Namun Alia tetap bersikukuh bahwa semua itu hanyalah kebetulan belaka dan menuduh pihak Rindu mencoba menjatuhkannya dengan fitnah. Sikap defensif Alia yang begitu kuat membuat proses penyelidikan berjalan alot. Ia bahkan mencoba memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa justru Rindu dan Adi sedang berusaha mencoreng nama baiknya karena cemburu dan sakit hati. Itu, ia merasa cukup. Perhatian dan tangis Rindu adalah bukti bahwa ia berarti, bahwa pengorbanannya tak sia-sia. Fauzan, yang selama ini memendam rasa tidak terima atas keberadaan Adi di sisi Rindu, akhirnya menemui Adi yang sudah mulai pulih di rumah sakit. Suasana kamar terasa tegang ketika Fauzan melangkah masuk, membawa perasaan yang bercampur antara rasa bersalah, amarah, dan keegoisan. Dengan tatapan dingin namun getir, Fauzan menyampaikan penyesalannya bukan karena Adi selamat, tapi karena ia merasa telah menolong pria yang selama ini menjadi pesaingnya dalam merebut hati Rindu.